Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton. Ada temen gue yang lagi bingung banget. Udah dari lama ragu-ragu dan curhat. Lanjut nggak ya sama pacar gue? Apa udahan aja? Pas gue tanya kenapa, jawabannya sih klasik. Pacarannya udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu selalu ready 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, udah kayak layanan delivery McD, sekarang dia lebih mentingin buat nongkrong sama temennya. Pacarnya juga lebih mentingin buat main Mobile Legend. Kalau chat ya nggak jauh-jauh dari lagi apa, terus udah. Masih sih malam mingguan, tapi ya jauh dalam hati, dua-duanya tuh sebetulnya terpaksa aja buat malam mingguan. Cuman formalitas, ya namanya juga pacaran, masa sih nggak malam mingguan? Klasik banget nggak sih? Kalau lo pernah punya pacar, kemungkinan besar lo pernah ngalamin apa yang mau gue bahas di video ini. Loveless relationship, alias sebuah hubungan yang dijalin tanpa adanya rasa cinta. Dan jangan salah, kasus loveless relationship ini nggak cuma berlaku buat mereka yang pacaran. Banyak banget pasangan yang udah menikah, tapi juga menjalani hal yang sama. Ya bisa juga disebut dengan loveless marriage. Masih nikah sih, tapi udah nggak ada cintanya aja. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih orang mau bertahan di hubungan yang tanpa cinta? Terus, apa yang bisa dilakuin biar lu nggak terjebak dalam sebuah hubungan yang tanpa cinta? Buat ngejawabnya, tonton sampai habis ya. Oke, sampai di sini lu mungkin jadi kepikiran. Kok bisa sih orang bertahan di hubungan yang ada cintanya? Jadi gini, ada beberapa kemungkinan alasan seseorang bisa menjalani sebuah hubungan tanpa ada rasa cinta. Pertama, mungkin kita juga bisa nanyain sama semua orang yang mengalami hubungan tanpa cinta ini. Awalnya kenapa sih mereka mutusin untuk menjalin sebuah hubungan? Kalau ditanya kayak gini, semua orang pasti mau dong bilang, oh iya, gue berhubungan sama dia karena gue cinta gitu. Padahal kenyataannya nggak gitu. Nggak semua orang memulai hubungan itu karena cinta. Nggak percaya? Coba deh, gue bakal sebutin beberapa alasan yang sering banget disebut orang sebagai alasan mereka memulai hubungan dan itu bukan cinta. Dan gue yakin, lo pasti pernah dengar beberapa atau bahkan semua di antara daftar alasan ini. Yang pertama, kenapa jadian sama dia? Karena kasihan. Kedua, kenapa jadian sama dia? Ya daripada sendirian. Ketiga, kenapa jadian sama dia? Karena teman-teman yang lain udah punya pasangan semua. Gue belum nih, kesepian gue. Which is termasuk dalam alasan berikutnya, karena kesepian. Alasan berikutnya kenapa? Karena disuruh orang tua. Atau alasan lain adalah karena ya udah umurnya aja buat punya pasangan dan gue masih single waktu itu. Terus ini juga klasik nih. Kenapa jadian sama dia? Ya udahlah, dia orangnya baik kok, kenapa enggak? Dan yang juga sering banget kejadian tapi orang nggak mau ngakuin adalah kalau ditanya, kenapa lu jadian sama dia? Ya karena adanya cuma dia yang mau sama gue. Dan segudang alasan lain untuk memulai sebuah hubungan tanpa ada kaitannya sama cinta sama sekali. Dan gak cuman itu, ada juga sederet alasan yang banyak orang mikir itu tuh cinta padahal bukan. Kayak yang pernah gue jelasin di video yang satu ini nih. Nah, di video itu gue jelasin ada beberapa hal yang orang mikir itu cinta padahal bukan. Misalnya apa? Misalkan nafsu, misalnya obsesi, dan banyak lagi. Ntar lo cek aja videonya ya. Intinya itu adalah poin pertama, bahwa tidak semua hubungan itu dimulai karena adanya rasa cinta. Jadi kalau nanya kenapa hubungannya tiba-tiba nggak ada cintanya, ya karena emang dari awal nggak ada cintanya. Ada sih orang-orang yang berharap kalau yaudahlah jadian aja dulu, nikah aja dulu, nanti juga cinta tumbuh belakangan. Tapi kan kenyataannya tidak semua seperti itu. Ada aja hubungan-hubungan yang bahkan udah jalan, tetap aja nggak ada cintanya. Yang kedua, sangat memungkinkan orang menjalani hubungan tanpa cinta ya karena dia itu nggak paham apa itu cinta. Meskipun lu mungkin udah denger lebih dari 1000 lagu dengan ada kata cinta di dalamnya, itu tuh nggak menjamin bahwa lu paham cinta itu apa. Emang gak gampang sih, Twice aja pernah bikin lagu yang judulnya What is Love. Kenapa sampai dijadiin lagu? Ya gara-gara orang tuh bingung aja cinta itu apa sebenarnya. Nah, kalau kita pakai sudut pandang yang sedikit lebih ilmiah, dalam psikologi, ada sebuah teori tentang cinta yang namanya Triangular Theory of Love, alias teori segitiga cinta. Nah, menurut teori ini, lu bisa paham bahwa cinta itu ada 3 aspek. Pertama adalah passion, kedua adalah kedekatan atau intimacy, yang ketiga adalah komitmen. Idealnya, ketiga aspek ini harus ada buat menciptakan sebuah cinta yang utuh. Nah, mereka yang nggak banyak berpengalaman tentang cinta biasanya tuh nggak ngerti apa yang mereka harapkan dari cinta. Apakah cukup passion aja? Atau perlu ada komitmen? Nah, gimana soal intimacy gitu? Oke, gue jelasin sedikit ya satu-satu biar clear. Nah, pertama passion. Passion itu terkait dengan ketertarikan secara fisik ataupun emosi.
Nah, ketika lo ngeliat orang yang penampilannya atau kelakuannya atau apa yang dilakukan tuh oke, dan kayaknya pingin aja gitu ngeliat dia, menarik banget orang ini. Kayak lo pingin deket, lo pingin peluk, lo pingin cium. Nah, itu tuh passion gitu. Perlu ada nggak dalam cinta? Ada, harus. Jadi, kalau pasangan lo tidak bikin lo passionate, ya susah gitu. Cinta lo nggak akan lengkap. Yang kedua, kedekatan atau intimacy. Ini terkait dengan seberapa dekat lo dengan seseorang. Apakah lo bisa terbuka sepenuhnya sama dia? Sehingga dia bisa mengenal lo dengan sepenuhnya. Atau jangan-jangan lo tipikal yang secara emosi masih cukup jaga jarak sama pasangan. Nah, kalau lo nggak bisa terbuka sama pasangan, ya susah gitu kan. Kalau lo nggak bisa terbuka sama dia nggak bisa masuk ke dalam hidup lo. Terus lo masih jaga jarak gitu. Ya udah, intimasi nggak akan kebangun. Dan gimana bisa cinta gitu loh. Yang terakhir, komitmen. Ya ini tau lah ya. Perlu nggak komitmen dalam cinta? Ya perlu gitu. Nah, gue ngerti bahwa ini emang kesannya teoritis banget gitu kan. Ada ini gitu. Dan ya emang sebagian besar dari kalian juga nggak pernah belajar psikologi atau baca artikel soal ini. Tapi bukan berarti semua orang itu nggak tahu apa itu cinta. Salah satu hal yang bisa jadi dasar pengetahuan soal cinta adalah ketika lo melihatnya dengan mata kepala lo sendiri. Misalnya mungkin dari orang tua lo ketika lo kecil, atau dari perjalanan cinta yang sehat dari teman lo yang pernah lo lihat. Nah, inspirasi-inspirasi soal cinta yang sehat ini yang sebetulnya bisa banget ngebantu kalian untuk belajar soal cinta. Jadi, kalau kebetulan lo nggak pernah mengalaminya, mungkin karena ya orang tua lo di rumah juga hubungannya nggak sehat, dan teman-teman lo juga belum ada yang berhasil membangun hubungan yang sehat, ya wajar aja kalau tadinya lo pernah salah paham dalam bangun hubungan. Yang nggak ada contohnya gitu kan, mau belajar dari mana. Tapi ingat, selalu ada waktu untuk belajar untuk hubungan lo ke depannya. Tapi ya sebetulnya banyak juga orang yang emang pas di awal tuh dia dan pasangannya, mungkin pacarnya, mungkin istrinya, mungkin suaminya, itu tuh saling cinta. Passionnya dapet gitu. Passionate nih, saling tertarik satu sama lain. Intimnya dapet gitu, ngerasa bisa deket, terbuka, segala macam, dan saling komitmen juga. Tapi ya tiba-tiba jatuh aja gitu ke dalam hubungan tanpa cinta. Kenapa dong? Ya suka nggak suka, manusia itu emang sangat mungkin berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dan ketika manusia berubah, ya misalnya karakter lo tadinya adalah orang yang cocok sama pasangan lo. Terus lo berubah jadi orang yang tidak lagi cocok sama dia. Ya gimana? Termasuk juga pasangan lo. Dia juga manusia kan? Dia juga bisa aja berubah dari orang yang tadi cocok sama lo, jadi orang yang nggak cocok sama lo. Ya itu wajar banget gitu. Jadi ya emang ketika manusia berubah, begitu juga hubungan yang mereka jalin. Yang tadinya menarik, sekarang udah nggak lagi menarik. Yang tadinya terbuka, tahu-tahu mulai menutup-nutupi. Yang tadinya berkomitmen, tiba-tiba terbagi. Mungkin di saat kayak gini orang jadi bertanya-tanya, ya udah sih kenapa nggak diputusin aja? Well, mutusin sebuah hubungan itu sama sekali nggak mudah, bahkan ketika hubungannya udah nggak sehat. Gak mudah buat lo menerima kenyataan bahwa pasangan lo udah berubah. Di banyak kasus, ada aja pihak yang selalu berharap suatu saat hubungannya bisa kembali kayak dulu. Walaupun ya udah jelas-jelas kecil banget aja peluangnya. Kenapa ya? Karena ternyata pasangannya berubah udah cukup lama, atau dianya berubah udah cukup lama. Untuk memutuskan sebuah hubungan, lo juga harus siap menghadapi kesendirian. Lo harus siap buat sendirian, buat aktivitas yang biasanya lo lakuin berdua. Mau minta temenin orang lain mungkin canggung, karena selama ini ya lo selalu bareng sama pasangan lo. Nah, terus gimana dong biar nggak terjebak dalam hubungan tanpa cinta? Oke, yang pertama dan utama adalah belajarlah mencintai diri lo sendiri. Dengan begitu, lo bisa paham apa yang lo mau dari sebuah hubungan. Lo juga bakal sadar apakah sebuah hubungan masih pantas dipertahankan atau enggak. Dan ketika lo putus, ya lo nggak akan merasa itu masalah yang besar gitu. Kenapa? Karena lo tahu, akan selalu ada orang yang cinta sama diri lo. Nah, siapa orang itu? Ya minimal adalah diri lo sendiri. Selain itu, lo juga nggak akan jadi menggantungkan harga diri lo dalam sebuah hubungan karena lo tahu bahwa diri lo sendiri tanpa orang lain itu udah cukup banget kok. Nah, ngelanjutin poin sebelumnya nih. Bangunlah prinsip dalam sebuah hubungan. Komunikasikan apa yang lo pengen dari pasangan lo terkait ekspektasi hubungan yang akan kalian jalanin. Cinta kayak gimana sih yang kalian harapkan? Nah, bangunlah hubungan yang tidak membatasi kedua pihak buat mengembangin dirinya dan melakukan apa yang mereka mau. Dengan begini, lo bisa sadar ketika cinta dalam hubungan lo udah nggak lagi sama, atau hubungan lo udah mulai nggak sehat dan merugikan lo. Karena lo tahu, lo pengennya ini nih. Kalau udah nggak seperti ini, ya berarti udah nggak sehat. Terakhir, ketika lo sedang berada dalam hubungan yang nggak sehat, ya hadapin. Nggak selamanya kok hubungan yang nggak sehat tuh harus dihentikan. Lagi-lagi lo perlu komunikasi karena pasangan lo bukan dukun yang bisa baca pikiran. Lo perlu nyampein apa yang lo rasain, termasuk hal apa yang lo nggak senengin. Ketika semua usaha udah nggak ngerubah apa-apa, mungkin cara menghadapinya ya cuma dengan udahan. Jangan takut, percaya deh, masih banyak ikan di laut. Bukan maksudnya lo jadi nikah sama ikan ya. Maksudnya dari 7 miliar manusia di dunia, emangnya harus banget dia? Kan nggak juga.
Lo belum nyoba ke yang lain kan? Bisa jadi ya dia bukan orang yang tepat aja buat lo. Sampai sini mungkin lo jadi ngerasa, duh ternyata banyak juga ya yang harus gue pelajarin tentang cinta. Ya wajar dan gak apa-apa, 12 tahun sekolah wajib emang gak pernah belajar tentang namanya cinta. Bahkan di sekolah pacaran malah dimarahin gitu kan. Ya udah, jadi wajar aja kalau lo gak ngerti. Tapi tenang aja, 1% emang didirikan untuk kasih pembelajaran yang gak dikasih di sekolah. Makanya kita banyak banget bikin video ya soal kayak gini nih, misalkan relationship lah, apalah. Biar lo gak kelewatan video kita yang lain, jangan lupa subscribe ya. Selain itu, kita juga nyediain online mentoring buat lo yang pengen belajar berbagai hal termasuk cara mencintai diri sendiri dan menghadapi masalah dalam hubungan. Gimana caranya? Lo bisa cek informasi yang gue taruh di deskripsi video. Sekian dulu dari gue. Akhir kata, gue cuma mau bilang bahwa sebaiknya kalau punya hubungan, apakah itu pacaran, apakah itu pernikahan, ya dasarnya cinta sih. Karena hubungan tanpa cinta itu ya nggak enak aja. Maka belajarlah sebelum terlambat. Gue Rizky dari 1%. Bye!